Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kurbannya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yakni bikabsyain. Ya, kabsyain itu dari kata kabsun. Kabsun itu artinya domba. Yang bertanduk itu namanya kabsun. Kalau dua berarti musanna kabsyain. Jamaknya kabsun ini biasa disebut kibas atau akbas. Kibas, akbas, kibas, akbas. Ya, kabsun itu mufradnya sendiri. Tapi kalau dua berarti dua ini dua kambing yang dipotong oleh Nabi SAW. Berarti jamaah sekalian, kalau kita melihat itu tidak mesti seseorang itu satu ekor. Tidak mesti satu ekor, satu boleh, dua boleh, tiga boleh, empat boleh, lima boleh. Kalau kita melihat nanti hadis Nabi, pernah Nabi menyembelih 100. Jadi jangan langsung mencari satunya. Kalau bisa sebanyak-banyak, sebanyak-banyaknya. Ya. Kita biasanya langsung mendaftar yang 1/7. Padahal 1/7 itu Pak, kasus khusus, kasus darurat ketika Nabi dari perjalanan Madinah ke Mekah tertahan di Hudaybiyah. Maka dalam hadisnya Jabir bin Abdullah itu, hadisnya Sahih Muslim, bahwa kana Rasulullah SAW naharna ma'an Nabi SAW, kami pernah menyembelih bersama Nabi SAW. Itu Amul Hadibiyah, jadi di tahun Hudaybiyah. Itu kasus khusus itu. Al-Baqarah sab'ah, Al-Badana sab'ah. Itu sapi 7, bahkan onta sab'ah, dan riwayat lain itu adalah 9 orang. 9. Itu darurat. Cuma salah ini terlalu terkenal ini hadis darurat. Sampai-sampai orang berkongsi. Meskipun pengusaha banyak uangnya, langsung cari kongsi. Kongsi Pak itu boleh. Ya, kalau Imam Malik nanti menjelaskan syarat-syarat kongsi itu ada, tidak boleh sembarang langsung berkongsi. Ya. Ada juga yang berkongsi, saya lihat yang temani berkongsi almarhum. Hebat itu, almarhumnya datang menyembelih. Jadi berapa ekor dia potong di sini? Bikabsyain. Kambing ini yang dipakai oleh Imam Malik. Lebih utama menyembelih itu kalau udhiyah adalah pakai kambing. Karena pilihannya Nabi. Ya. Beliau utamakan dulu kambing. Beliau terakhir itu unta. Beliau urutkan kambing, sapi, unta. Tapi 3 imam mazhab yang lain itu menentang pendapat ini. Menentang bahwa yang paling utama itu adalah kita pakai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang lain, bahwa yang paling utama itu adalah unta dulu, sapi, kemudian kambing, kemudian domba. Itu dalam sisi kefadilahannya, keutamaannya. Ya, tapi Imam Malik mengatakan, ya memang kambing tapi kasih banyak. Kita suka kambing yang kurus lagi kecil. Ya. Boleh menyembelih, bahkan bisa kambing beberapa ekor. Ya, bisa juga. Ya, kenapa Imam Malik? Karena
beliau mengatakan sisi pada saat di masa Nabi SAW yang paling digemari itu Pak, kambing. Kalau mungkin kita di Indonesia paling kurang penggemarnya itu kambing, yang paling banyak penggemarnya sapi. Bahkan ada orang berkorban kambing tapi cari daging sapi. Kambing nak kurbankan tapi sapi nak cari. Sisi nanti keutamaan dimakan dagingnya, ya tergantung di mana kita. Ya kalau sekarang ini Pak paling bagus sapi. Satu memang dia digemari, dagingnya juga enak, disenangi pada umumnya orang. Itu loh, dan harganya lumayan. Ya. Kemudian amlahain. Kedua-duanya ini yang dipotong kambing itu amlah. Amlah itu mufradnya amlahain, musannanya itu yang lebih cenderung ke putih-putihan. Ya, tapi lagi-lagi nih Pak, ini bukan petunjuk. Itu pilihannya Nabi yang ada. Ya, pilihan Nabi yang ada yang dibaca oleh sahabat. Ya, amlahain itu lebih cenderung warna putih, ya kira-kira seperti warna garam itu. Amlahain, ya putih-putih sedikit. Kemudian akranain yang bertanduk. Jadi Nabi memilih yang bertanduk. Tentu yang paling sempurna tanduknya. Malah dari mazhab Imam Malik itu tidak boleh menyembelih kalau tidak bertanduk. Tapi dalam kitab-kitab yang sangat terkenal banyak sekali bahwa tanduk itu bukan syarat. Tanduk itu cuma kelengkapan saja, kesempurnaan saja. Ya. Karena tanduk ini tidak juga menjadi unsur utama dalam menilai sebuah hewan. Kita akan melihat nanti hadis yang lain, tanduk tidak menjadi syarat. Yang menjadi syarat utama itu adalah 4: dagingnya, sehatnya, matanya, dan itu di kakinya. Tanduk itu cuma tambahan saja. Seandainya pecah tanduknya, tercabut tanduknya, terpotong tanduknya, hilang tanduknya atau kecil tanduknya, itu boleh. Tetapi paling bagus memang tanduk kalau sempurna. Sebagai ujung memilih yang paling terbaik. Tapi sekalian, kata para ulama, soal warna, soal tanduk ini pilihannya Nabi, boleh saja kita berbeda. Karena itu bukan menjadi syarat. Ini namanya kondisional pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia potong itu? Ya, yakni wa yusammi, dia mengucapkan at-tasmi, menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini cuma menyebutkan wa yusammi, menyebut at-tasmi. Tentu yang dimaksud at-tasmi bi bismillah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Imam Abu Hanifah, Imam Malik dengan Imam Ahmad bin Hanbal wajib di bismillah. Tapi kalau Imam Syafi'i, bismillah itu cuma sunnah. Tapi nama Allah selain Allah itu wajib. Maksudnya yang penting menyebut salah satu namanya Allah. Karena Nabi menyebut wa yusammi, menyebut nama Allah. Salah satu namanya adalah Allah. Allah bismillah. Bismillah itu satu nama Allah. 3 imam ya wajib bismillah. Tapi Imam Syafi'i cuma sunnah saja, lebih utama saja, bukan kewajiban. Ya dia pakai ya wa yazkuru ismallah, menyebut nama Allah. Allah disebut langsung di surah Al-An'am itu, wala ta'kul, jangan kau makan sebuah sembelian itu bima lam yazkar bismillah, yang tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala adalah bangkai.
bangkai. Hurrimat alaikumul maitata waddama walahma khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. 4 kategorinya hewan itu haram dimakan. Salah satunya adalah dipotong wa ma uhilla bihi li ghairillah. Disebut sesuatu bukan nama Allah, maka itu bangkai. Biar dibikin coto, dibikin kondro, dibikin sop, dibikin kari, dagingnya sapi, dagingnya kambing, dagingnya unta, tapi tidak disebut nama Allah, maka itu adalah lebih pantas dibuang, karena itu adalah nama sesembelihan yang tidak disebut nama Allah, itu bangkai. Jangan kita bilang sayang-sayang, biar enak Pak, kalau tidak enak menurut syariat tetap tidak boleh. Jadi menyebut bismillah, bismillah ini oleh mayoritas ulama wajib, hanya Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Kalau misalnya dia menyebut bil Qudus, kalau Imam Syafi'i sudah sah, ya sudah benar, karena Al-Qudus itu satu dari nama Allah Subhanahu wa taala. Bil Jabbar, kalau Imam Syafi'i sudah sah, tapi yang lain tidak, harus namanya Allah dihadirkan. Karena itu kita menyembelih bismillah, jangan Ar-Rahman, jangan Ar-Rahim, jangan Ar-Rahman, jangan Ar-Rahim, tapi bismillah, ya. Karena itu kalau orang mau menyembelih sudah menyebut nama Allah sudah sah.